lagi. Atau pakai alas gitu enggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Semeton CNS, kembali lagi di CNS episode 212. Dinda di suasana yang baru, bisa teman-teman CNS lihat di belakangnya Dinda tuh hamparan sawah yang luas banget dan di divisi kesehatan. Dan aku mau tanya nih, di divisi kesehatan nih kira-kira apa aja yang dilakuin sama teman-teman dari kesehatan? Kita itu medical check up ya, jadi kan Hujan. Tiba-tiba hujan. waduh. Kameranya yang penting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Semeton CNS. Kembali lagi di CNS episode 212. Wah, nggak terasa ya udah masuk episode 212. Gimana nih kabarnya Semeton CNS yang lagi di rumah, yang lagi di jalan pulang? Hati-hati di jalan ya, karena ini kayaknya cuacanya tuh nggak menentu banget nih. Kadang hujan, kadang panas. Kayak tadi nih kita udah mulai nih di luar, udah dengan suasana yang bagus, suasana yang berbeda. Tapi tiba-tiba hujannya jatuh, turun begitu saja. Dan ya seperti yang Semeton CNS bisa lihat, bajunya Dinda udah sedikit basah, tapi tidak apa-apa. Itu tidak membuat Dinda berhenti semangat untuk melanjutkan podcast sore ini. Dan teman-teman, di sebelahnya Dinda ada kakak cantik yang kemarin baru balik dari pengabdian. Teman-teman penasaran gak sih kira-kira pengabdiannya di mana, ngapain aja, dan apa aja sih yang dilakukan dan kendalanya apa? Jadi kita kenalan dulu biar Semeton CNS tahu manggilnya siapa. Oke, kakak namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zefira Najma Putri Sancika, biasa dipanggil Zizi. Saya asal dari Lombok Timur. Oke, dari Lombok Timur. Sekarang kuliah di mana, Kak? Kuliahnya di Jogja. Di Jogja. Iya. Berarti libur? Iya. Libur. Iya. Kok lama ya, Kak, liburnya? Iya, swasta. Oke, saya rasanya ingin pindah ke swasta juga kalau liburnya lama gini ya, teman-teman. Oke, karena tadi kita udah mensepil dikit, kakaknya baru selesai pengabdian. Iya. Kalau boleh tahu, kakak ikut pengabdian apa sih dan lokasinya tuh di mana? Nah, nama pengabdiannya itu Ekspedisi Saga Muda 2 gitu. Itu di mana? Itu di Desa Mungkin. Nah, itu di Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa Besar, nama desanya Desa Mungkin. Oh, di Sumbawa Besar. Iya. Berarti apa ya, dari Mataram, dari Lombok jauh ya? Ya, jauh lah, jauh lumayan banget. lah ya. Iya. Karena kita harus nyebrangin laut. Iya. Estimasi laut berapa? 2 jam nggak sih? Iya, 2 jam. 2 jam laut, terus dari Pelabuhan Putu Tanu ke Sumbawa Besar berapa jam, Kak? Itu 3 jam. Nah, itu udah 5 jam. Berarti kakak nyampe di Sumbawa Besarnya tuh sekitar jam berapa? Waktu itu sekitar jam 9 gitu ya, Malam? Iya. Jam 9 berarti jam berangkat dari 10 sini gitu. sore ya? Iya, sore. Kita berangkat iya. dari Brimob. Jadi kan ada collab juga Iya. ya, dengan Brimob buat ngawal kita di sana. Oh, oke, gitu. Berarti karena udah nyampe-nya malam, berarti kakak sama teman-teman volunteer yang lain stay dulu tuh di Iya, Sumbawa nginep dulu. Besar. Iya, Baru kita. besok paginya jalan ke desa itu. Iya, Desa Mungkin. Oke, dari kota ke desa mungkin berapa jam, Kak? Itu estimasi waktunya ya, itu Iya. 6 jam. Oke. 6 jam. Tapi kenyataannya pada saat itu karena musim hujan, Oke. itu bisa memakan waktu 12 jam. Bukan bisa ya, yang kita alami itu sampai 12 jam. Wah, lama banget. Iya. Ibarat nih setengah hari ya. Iya, itu setengah hari ya karena jalannya benar-benar ya tidak masuk akal lah buat kita Iya. orang-orang awam, jalan yang benar-benar rusak gitu di desa yang terpencil. Ya, soalnya aku lihat kan di Instagramnya Sagantara Foundation tuh kayak jalannya, wah, Wah, parah gila. banget ya, Iya, harus parah, lewatin parah. sungai, Iya. lewatin hutan. Betul banget. Itu lewatin sungai berapa kali, Kak? Itu banyak yang nggak kehitung sungainya. Jadi Banyak itu ya ada sungainya. sungai yang ada jembatannya, ada sungai yang nggak ada jembatannya. Jadi ada sungai yang kecil. Tapi karena saat itu musim hujan, sungai yang kecil itu meluap gitu. Oh, Jadi kita harus gotong-gotong motor ke sana kayak gitu. Oke. Berarti motor-motor dari Brimob tuh digotong tuh Iya, semua. digotong. Ada berapa motor, Kak? Waktu itu berapa ya? Ada nyampe 6, 5. 5. Iya. Lumayan ya. Lumayan. 5 motor digotong. Iya. Ya Allah. Masya Allah sih. Effortnya teman-teman volunteer nih emang the best Iya, ya, iya, emang iya. kalau udah
soal volunteer Iya. pengabdian pasti effortnya gede banget. Iya. Terus nyampe di desa mungkin jam berapa? Itu jadi kan kita berangkatnya mulai jam 9 ya. Itu nyampenya sekitar jam 9 malam juga, lebih kayaknya itu. Karena kita kan waktu itu mana baterai habis gitu kan. Udah 12 jam hitungannya kata dari tim-tim yang lain gitu. Sampai nggak sempat, pokoknya udah gelap banget. Udah sampai malam, itu estimasinya udah sekiranya itu jam 9 atau jam 10 gitu. Oke. Berarti lewat hutannya tuh malam. Malam. Ucup, Ya. takut nggak Kak lewat hutan tengah Waduh. malam nih? Malam-malam lewat hutan yang Iya. bisa dibilang desa itu nggak ada sinyal, nggak ada Iya. listrik, nggak ada penerangan sama sekali. Maksudnya penerangan cuma dari kendaraan. Iya, iya. Takut nggak Kak? Itu takut banget sih karena waktu itu saya kan baru pertama kali volunteer Iya. sampai ke desa terpencil kayak gitu. Jadi kayak wah, trust isu nih bakal ada apa, apalagi malam-malam kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya karena kita juga ramai, terus ada Brimob juga, kalau ada apa-apa kan bisa dibantu juga sama mereka, dan ada warlock juga yang membantu, jadi insya Allah aman gitu, jadi Oke. ya aman-aman. Kayaknya Dinda kalau ikut bukan takut sama setan atau Iya. hantunya, lebih takut ke hewan buas. Iya Kayaknya sih, kita di tiba-tiba sana ada tuh- yang nyergap Iya kan. kan, apalagi itu bisa bilang hutan liar atau Ya kurang apa tahu ya. hutan yang emang ada namanya hutan yang dirawat gitu. Itu kurang tahu. Pokoknya itu masih hutan yang ada orang di sana gitu. Jadi kayak jarang ada orang, tapi jarang-jarang gitu loh. Oh, berarti emang Iya, hutan kayak, kayak hutan belantara ya. Iya, ada ladangnya juga sih di sana. Oh, Ada kayak ladang jagung juga. Waktu perjalanan sempat lihat kayak gitu. Oke. Terus selama perjalanan nih, pasti kan teman-teman volunteer termasuk kakak juga bakalan ada yang kena hujan segala Iya. macem, baju basah Iya. ini itu segala macem. Itu rasanya gimana Kak? Masuk angin nggak sih setelah nyampe di desa? Mungkin setelah nyampe benar-benar Iya. nyampe. Nah itu ya pasti masuk angin, nggak mungkin nggak kan? Iya. Karena itu makan waktunya 12 Iya, jam. 12 jam pakai baju yang Iya. basah, kering awalnya basah, terus sampai kering iya. lagi. Tapi karena niat kita di sana pengabdian, jadi ya apapun itu harus kita lewati gitu. Betul sih, betul. Ya, karena tujuannya kita kan buat masyarakat di sana. Iya gitu. Oke, di ekspedisi Saga Muda, kakak Iya. masuk divisi apa? Saya masuk divisi kesehatan. Oke, di divisi Iya. kesehatan. Kira-kira nih Kak, di divisi kesehatan tuh prokernya ada apa aja? Apa aja yang dilakuin sama divisi kesehatan? Jadi untuk divisi kesehatan, kita di sana ada prokernya banyak sih, tapi yang lebih umumnya tuh kayak medical check up. Iya. Jadi pemeriksaan secara keseluruhan. Kalau umumnya biasanya orang-orang bilang baksos ya. Iya. Di sini kayak baksos gitu. Kemudian ada juga home visit. Jadi kita tuh datang ke rumah warga Oke. satu-satu buat meriksa kesehatan mereka. Jadi kita selain datang periksa kesehatan, kita juga edukasi. Apalagi mereka kalau ada keluhan penyakit. Biasa kan kalau orang-orang sana karena mereka jalan ya. Iya. Mereka kuat banget jalan. Itu banyaknya tuh yang kayak asam urat dan lain-lain. Jadi ya kita edukasi juga makanan apa yang boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan, kayak gitu. Kayak gitu Oke. sih Kak. Terus di divisi kesehatan nih, karena tadi home visit ya. Iya. Itu rumahnya bukannya jauh-jauh ya dari satu rumah ke Oh, rumah iya. lain? Apakah berjauhan atau masih ada beberapa yang berdekatan? Iya, jadi di sana itu yang jauh itu dusunnya Kak. Jadi desa Mokin itu ada 5 dusun. Banyak Iya, ya? 5 dusun. Itu include sama desa Mokinnya. Iya. Iya. Jadi di sana emang rumah-rumahnya itu nggak terlalu jauh. Kalau udah Satu di dusun. satu dusun. Oke. Kalau satu dusun ke dusun yang lain itu makan 1 jam waktunya. Bayangin. Jadi kita Oke. melewati jalan itu lagi, jalan yang sama buat Iya. ke dusun-dusun yang lain gitu. Berarti ibarat nih teman-teman volunteer, teman-teman kesehatan dah ready jam 8. Iya. Jalan ke misalkan di dusun yang di situ dulu. Iya. Terus selesai pindah ke dusun yang lainnya. Iya. Makan waktu 1 jam lagi tuh. Lah itu sebenarnya kita karena jauh, kita di sana kan ada waktu sekitar waktu bersihnya 7 hari gitu ya. Iya. Jadi ada 3 hari buat
keliling dusun di sana Oh, gitu. Berarti nggak langsung Iya, sehari. nggak langsung sehari. Oh, ya, berarti langsung sudah- sehari iya. pingsan anak Iya. orang. Mantep. Terus nih gimana kalau boleh tahu selama kegiatan Iya. ESM atau Ekspedisi Saga Muda khususnya di divisi kesehatan nih, ada nggak sih kayak kendala atau misalkan penolakan dari warganya kayak nggak mau nggak mau diperiksa, nggak mau ini itu, atau kayak apaan sih ini gitu? Oh, iya. Ada nggak? Kalau khusus di divisi kesehatan ya? Iya. Kalau di divisi kesehatan itu jadi kita kendalanya lebih ke obat-obatan. Oke. Jadi karena obat-obatan yang terbatas juga, kita lebih ke banyak edukasi buat mereka. Sedikit memberikan obat gitu. Jadi kita lebih fokusnya ke edukasi aja ke mereka. Kemudian ya kendalanya tadi yang dari satu dusun ke dusun yang lain, itu sampai ada dusun yang tidak bisa kita datangi gitu karena jauh banget dan itu hujan gitu. Jadi kita keselamatan juga kan. Iya, betul. Gitu. Jadi itu lebih ke ini ya. Yang lebih penting sih tadi yang obat-obatan tadi. Terus sama kemarin kan tadi saya sebut yang medical check up. Ya. Nah, jadi kita ada program medical check up. Itu kita sudah mengundang tenaga medis gitu dari luar desa. Ada dokter dan lain-lainnya. Itu terkendala di jalan gitu. Jadi kayak karena hujan juga gitu. Itu kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa karena emang aksesnya Ya, itu seperti itu gitu. di luar kontrol Iya. kita lah ya. Iya. Itu. Dan di sana juga sempat ada yang kayak luka dan apapun itu kita saraninnya ke puskesmas, tapi mereka turunnya kan jauh banget Kak. Iya. Mereka tuh mau posyandu aja, ada bayi yang usianya 2 minggu, 2 minggu harus turun ke berapa jam ya? 3 jam lah ke desa yang lain kayak gitu. Oh, berarti di desa mungkin ini nggak ada puskesmas ataupun puskesmas pembantu yang kecil-kecil nggak ada sama sekali ya? Ya, jadi plot twistnya nih, kita tinggalnya di pustunya, tapi di sana tidak ada tenaga kesehatan, gitu. Kendalanya di situ sih. Pustunya tuh nggak dipakai ya, maksudnya nggak dipergunakan Iya, jadinya ya. tidak dipergunakan ya seharusnya, karena tidak ada tenaga kesehatan. Gitu. Oke. Ternyata banyak ya kendalanya. Iya, ESM lumayan kemarin. sih, ya. Tapi seru. Tapi seru banget sih, seru banget. Apalagi masyarakatnya, masya Allah, semua antusias semua. Iya. Terus selain prokernya divisi kesehatan nih, ada nggak sih divisi kesehatan nih kolaborasi entah itu dengan pendidikan kah atau dengan ekparnya kah atau linkparnya, ada nggak kolaborasi? Iya, ada kolaborasinya itu lebih ke PHBS. Jadi kita ada juga program yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat, dan itu sekalian sama cleaning up gitu. Jadi kita kolaborasinya sama yang ekonomi kreatif. Nah, kita ngajarinya bagaimana memisahkan sampah-sampah gitu kan. Kalau dari divisi lain ngajarin bagaimana cara mengolah sampah itu gitu. Jadi anak-anak di sana antusias juga waktu itu. Jadi mereka bikin eco brick kalau nggak salah. Nah, itu tuh jadi bikin anak-anaknya tahu sampah-sampah yang di sana bisa dibuat jadi apa kayak gitu. Oke. Kalau boleh, mungkin ini agak keluar dari kesehatan sedikit. Oh iya. Kakaknya pernah ikut ke divisi pendidikan enggak selama kegiatan itu? Pernah, maksudnya ikut jalan sama divisi pendidikan kayak untuk ngeliat gimana anak-anak sekolah di sananya gitu? Oh iya, jadi saat itu saya sih fokusnya ke kesehatan ya. Tapi kalau misal kayak di lapangan dengan divisi pendidikan itu ikut. Jadi istilahnya kita nggak bisa bantu banyak karena mereka udah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita bantu ngarahin adik-adiknya. Oke. Terus nih tanggapannya masyarakat sana dengan kehadirannya teman-teman volunteer ini gimana tanggapannya mereka? Apakah mereka senang atau sempat ada penolakan dulu? Karena kan sebelumnya udah berlangsung, udah ada juga di situ. Tapi kayak mungkin ada yang berpikir kayak ngapain sih datang lagi ke sini gitu. Itu gimana? Nah, dari masyarakat di sana itu sangat-sangat welcome. Oh ya? Iya, jadi mereka tuh sangat menyambut kita gitu. Bayangin aja dengan segala keterbatasan mereka di sana, mereka tuh selalu memberikan kita
mau ngasih fasilitas lah buat kita, Iya. buat kegiatan kita gitu. Jadi tidak ada penolakan sama sekali. Justru mereka lah yang membantu kita buat jalanin program kita di sana Masya gitu. Allah, berarti Iya. warga desanya emang mensupport ya Mensupport, untuk kegiatan support itu. banget, iya. Enak banget ya kalau warga desanya tuh Iya, apa ya, bisa dibilang ada kesadaran lah untuk iya. Mereka tidak- juga ingin berubah. Mereka Iya. pasti ingin lebih baik lagi desa mereka, apalagi banyak anak-anak di sana kan. apalagi Iya. udah banyak anak-anak. Iya. Bisa dibilang, mungkin bisa kita bilang desa itu kurang tersentuh oleh pemerintah sepertinya ya. Iya, sangat sih kalau Karena kan jauh banget dengan Hmm. kondisi jalan yang seperti itu dan belum ada Iya. apa ya, fasilitas atau Iya. infrastruktur yang Iya. memadai. Mungkin Iya, betul banget. itu jadi kurang terlihat lah desa itu. Betul, Bahkan aku betul. baru tahu ada desa mungkin Kak Iya. di Sumbawa Besar tuh aku Apalagi baru tahu nggak ada desa listrik Mungkin. ya. Iya, Itu apalagi nggak ada bener-bener listrik. nggak ada listrik, nggak ada sinyal kayak gitu. Terus itu gimana tuh? Nggak ada listrik selama bersihnya 7 hari nih Iya. di desa itu selama itu nggak ada listrik. Teman-teman gimana perasaannya di sana? Aduh. Pasti adalah rasa sesekali kayak aduh saya pengen main HP, Oh, saya iya. pengen buka ini, saya pengen scrolling TikTok segala macam. Itu gimana rasanya? Nah itu di awal-awal ya, Iya. jujur ya, kita semua kayak wah nggak ada listrik, nggak ada sinyal gitu kan, gabut banget gitu. Iya. Apalagi hari pertama kan istirahat atau apa. Tapi setelah menjalani program itu benar-benar kayak kita tuh refresh gitu loh di sana. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak fokus ke HP. Jadi apapun itu kita fokus ke kegiatan kita tanpa lihat HP, tanpa lihat apapun itu gitu. Tapi buat ya pasti untuk tim media juga ada pasti ya pakai Iya. HP atau apa. Dan cara dapetin listriknya ya kayak di sana itu kita tuh pada ngeluarin duit 2.000 buat beli bensin, Oke. buat nyalain genset di kantor desa, buat sambil ngecas bareng gitu. Dan itu pun paling 3 jam lah paling lama buat ngecas. Nah itu saking tidak ada fasilitasnya gitu listriknya di sana. Berarti di kantor desa tuh cuma di kantor desa itu aja ada Iya, listrik. iya itu. Genset. Guys, hanya ada di desa dan itu hanya bisa 3 jam, maksimal Iya. 3 jam. Sumpah, I can't imagine untuk berada di sana. Iya, iya sih. Tapi keren sih teman-teman bisa survive selama 7 hari di sana. Dan aku pernah lihat di videonya Saga, kalian malam-malam tuh saling anu di kantor desa kayaknya itu. Oh iya, saling Rebutan nunggu. untuk Iya, ngecas tuh iya. kayak, aduh itu kayaknya Oh, bakal iya, jadi iya. momen gak bisa dilupain Iya. sih itu. Itu seru banget. Bersyukur banget. Jadi kalau kita ke sana tuh kayak bersyukurnya lebih lagi. Apalagi ya Allah, selama ini saya di sana di rumah tinggal lihat listrik, tinggal ngecolokin HP udah gitu kan. Iya, belum lagi kadang Iya. kita ngediemin kamar kita nyala Iya. lampunya, colokan tak dicabut Iya, segala iya, macam. iya. Mungkin dengan kita ke desa itu jadi kayak lebih sadar kayak oh ternyata ada loh orang atau satu desa yang masih sangat-sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Iya. Mungkin ini last nih pertanyaan dari aku. Gimana Iya. Kak rasanya jadi seorang volunteer untuk pertama kalinya ke tempat yang jauh dan tempat yang sangat-sangat susah sinyal, susah listrik, bahkan infrastruktur Iya. untuk segala macamnya susah. Gimana rasanya? Kalau ditanya mau lagi enggak sih untuk ikut volunteer gitu? Iya. Mau atau enggak gitu? Pertama rasanya gimana nih? Rasanya tuh benar-benar bersyukur sih. Satu kata yang aku selalu ucapin di sana, aku bersyukur banget. Karena kehidupan aku sebelumnya, wah pas di sana tuh kayak zonk banget gitu loh. Beda dan harus membantu banyak masyarakat. Apalagi di divisi kesehatan. Terus bahagia banget juga karena di sana juga dapat keluarga baru, bukan dari sahabat-sahabat Saga yang di sana yang ikut ekspedisi, tapi dari masyarakatnya di sana gitu. Pengalaman baru lah, new experience lah buat aku. Kemudian sama ini sih, sama yang tadi pertanyaannya, bakal ikut lagi nggak? Itu pasti. Aku bakal ikut lagi di divisi kesehatan. Aku bakal bantu banyak orang lagi. Kayak nggak mau lagi lihat, kemarin ada sampai ngelihat orang yang nggak ada obat, dia punya sakit kulit. Cara menghilangkan rasa gatalnya itu dengan sabun deterjen. Dan mereka nggak tahu edukasi itu gitu. Jadi aku ingin banyak orang merasakan
bagaimana cara merawat diri dengan baik, merawat tubuh dengan baik gitu. Dapat obat-obatan, dapat fasilitas kayak gitu. Pengen banget aku kalau ada waktu. Ya, semoga kita Iya. semua bisa berkunjung lagi ke desa mungkin, karena Iya. aku ngeliat video-video kalian tuh, aku bilang iya aku pengen banget ke sana, harusnya aku ikut, Iya. cuma karena Besok ikut kalau ada lagi ya. ada something yang emang harus diselesaikan terlebih dahulu. Iya. Jadi kayak aduh stop dulu, tunda Stop dulu. Tapi kalau misalkan nggak di desa mungkin lagi atau di desa lain, tapi masih di luar, di tempat yang jauh, di luar Iya. Lombok ada bahasanya, apakah tetap akan mau ikut? Tetap dong pastinya. Tetap, Kalau ada sekali-kali. waktu, kalau Allah mengizinkan. Iya Iya. betul. Karena Iya. akhirnya kakak jadi kecanduan nggak? Misalnya Iya. kayak ngerasa kayak aduh mau ikut lagi. Iya betul. Jadi karena ikut volunteer ini di Saga ini, saya tuh rasanya pengen banyak membantu lagi gitu loh. Karena kan kita di sana sangat dihargai ya. Iya. Itu rasanya wah, nggak tahu deh mau diekspresinya kayak Iya. gimana gitu. Jadi Aku- pengen banyak lagi. Betul. Aku bisa bayangin sih gimana di malam terakhirnya kalian di Iya. sana pasti bakalan Sedih banget. kerasa banget Iya. feel-nya, sedihnya gimana. Sedihnya. Karena ini sesuai dengan experience aku aja ya. Iya. Karena aku pernah di posisi kakak, tapi aku di divisi pendidikan. Iya. Cuma mungkin aku bukan di Sumbawa Besar, aku di Iya. Sumbawa Barat. Itu ketinggiannya 800 mdpl. Wah. Tapi di sana tuh kalau untuk sinyal dia nggak ada. Dia tuh adanya kayak wifi gitu loh kak. Wifi Oh, iya. satu yang untuk semua satu Iya, kampung iya, itu. iya. Tapi untuk listrik dia ada, tapi kadang terbatas Mm-mm. gitu. Aku ngerasain gimana pas hari terakhirnya Terakhir, itu iya. kayak langsung di situ tuh air mata kita dah yang best, entah itu cewek cowok pasti semua Iya. bakalan sedih karena Sama agak sedih. warga dengan kita diterima dengan baik sama warga masyarakat tuh jadi salah satu yang kayak bikin oh gini ya ternyata Iya. rasanya. Dihargai Iya kayak gitu. bener banget. Iya. Terus nih mungkin kakak bisa kasih closing statement buat teman-teman CNS yang lagi nonton nih. Mungkin ada yang masih mikir kayak oh ngapain sih kita ikut volunteer, Iya. mending kita diam di rumah, mending kita nonton lah, kita pergi konser lah. Sebenarnya nggak masalah kok guys kalian pergi konser. Iya. Kita berdua juga tetap pergi Iya. konser sih sebenarnya, cuma gimana teman-teman tuh membagi waktu. Terus juga mungkin kakak bisa kasih closing statement untuk teman-teman yang masih berpikir kayak organisasi-organisasi itu nggak penting, nggak jelas. Waduh. Itu boleh deh kak kasih. Gimana ya? Jadi untuk teman-teman yang mikir masih berpikir kalau organisasi itu buang-buang waktu aja, itu sangat tidak benar ya. Jadi selama kita niatnya baik, niat kita tulus, itu pasti memberi manfaat ke orang lain. Betul. Gitu. Kemudian buat kita yang muda-muda, kalau kita masih muda, masih kuat, masih bisa bantu banyak orang, kita harus keliling dunia guys. Iya. Harus cari tempat-tempat di mana orang-orang membutuhkan kita gitu. Ini menyambung sedikit dari Kak Zizi nih. Iya. Guys, teman-teman CNS semua, masa muda tuh datang cuma satu kali. Iya, betul. Jangan sampai kalian tuh menyesal karena kalian di masa muda tuh tidak keluar dari zona Zona nyamannya kalian. Mungkin zona nyamannya kalian tuh hanya ada di Lombok, kayak hanya kalian fokus untuk kuliah atau hanya berkegiatan di kampus segala macam. Sebenarnya itu it's okay banget, but sekali kalian mencoba untuk kegiatan keluar dari zona nyaman kalian yang ada di kampus itu, kalian bakalan nemuin banyak hal yang membuat kalian tuh akhirnya ngerasa kayak oh ternyata selama ini saya kurang bersyukur ya Iya. atas kehidupan saya. Oh ternyata selama ini saya banyak mengeluh. Karena jujur dengan teman-teman pergi pengabdian ke desa, entah itu desanya mungkin desa yang enggak dalam banget atau itu desa yang pedalaman banget, di situ kalian bakalan nemuin yang namanya kehangatan keluarga dari orang yang bahkan kalian nggak expect kalau kalian bakalan dapetin kasih sayang itu Iya. dari warga desa tersebut. Daripada teman-teman menggunakan narkoba, menggunakan narkotika dan segala macamnya, itu kan merusak masa depan teman-teman nih, masa depannya teman-teman, apalagi Gen Z, Gen Alpha, masa depan kalian tuh Udah ada masih- gen beta sekarang. ada Gen Beta lagi. Iya, ada gen Waduh. beta. Belum apa-apa udah Gen Beta. Kita Gen apa Kak? Kita Gen Z Gen ya? Z. Kita Gen Z alhamdulillah. Gen Z kayaknya lagi bentar dah. Bakalan dapat pertanyaan kapan nikah? Iya, waduh. Oke. Iya lagi. Nanti jangan
jangan terburu-buru ya guys ya, Iya. selama masih bisa berkelana, berkelanalah kalian. Selama bisa menebarkan kebermanfaat, tetaplah menebarkan kebermanfaat untuk sekitar kalian. Sekian untuk podcast kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Didi Iya, terima kasih udah juga, mau Kak datang. Dinda. Maaf karena tadi tiba-tiba Hujan. hujan. Nah, itu. Ya nggak apa-apa. Iya. Ini bajunya Dina sampai udah kering rasanya nih di sini nih. Dan Iya. itu dulu ya teman-teman. Semoga setelah menonton ini, Semeton CNS ada rasa keinginan untuk ikut volunteer, entah volunteer apapun itu selama dia positif. Buat teman-teman yang penasaran untuk tahu info-info volunteer di mana, teman-teman bisa banget cek Instagramnya Sagantara Foundation. Karena di Sagantara Foundation itu selalu ada namanya volunteer Saga. Iya, Nah, dia bakal tetap ada volunteer tuh, daripada nanya-nanya tuh Kak, kadang ada yang nanya, gimana sih caranya kita ikut volunteer? Pingin dong jadi volunteer, sok atuh cek Instagramnya Sagantara Foundation. Dan spill dikit, kita bakalan ada something sebentar lagi, jadi Iya. pantengin terus ya. Dan itu dulu ya teman-teman, karena ini udah sore banget, kita harus pamit undur diri. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati, jangan kebut-kebutan ya, karena jalanannya licin habis hujan. Dan semoga selamat sampai tujuan, karena orang rumah menunggu kalian di rumah. Sekian dari Dinda dan Kak Zizi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye-bye.